Belum Bu kayaknya. Berapa orang semuanya ya? Ibu tunggu 5 menitan lagi ya. Baik Bu. Selamat siang. Untuk perkuliahan hari ini kita mau membahas tugas kelompok ya. Kemarin sudah mulai mengerjakan tugasnya. Suara Ibu kedengaran nggak? Terdengar Bu. Sudah Bu. Sudah. Bentar. Sudah dikerjakan tugasnya? Oke, silakan kelompok 1 dulu mulai presentasi ya. Boleh Ibu, bentar. Kelompok 1 udah lengkap, kelompok 1? Kelompok 1 sudah lengkap? Lagi dicek anggotanya Bu. Izin share screen Bu. Silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah. Kelompok 1 hadir semua anggotanya? Hadir Bu. Hadir Bu. Ya, Baik, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tugas kelompok dari minggu kemarin. Dan perkenalkan, anggota dari kelompok 1 terdiri dari atas saya sendiri di Parehan Darmawan, lalu ada Angga Priyampi, Roya Navarro, Petrus Septiante, Hamda Almajigra, dan Fauzi Akbar. Terus selanjutnya ada pemaparan materi yang akan dilakukan oleh rekan saya. Dipersilakan. Tes. Halo, ada? Masuk. Aman ada. Baik, makasih. Jadi di sini apa yang dimaksud dengan data mining? Data mining ini suatu proses pengumpulan informasi dan data yang penting dalam jumlah yang besar atau big data. Dalam proses ini seringkali memanfaatkan beberapa metode seperti matematika,
statistika dan pemanfaatan teknologi artificial intelligence atau disebut AI. Sekian dari saya, terima kasih. Dipa. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan baik, terima kasih. Yang pertama yaitu clustering. Clustering juga disebut sebagai segmentation. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi kelompok alami dari sebuah kasus yang didasarkan pada sebuah kelompok atribut. Mengelompokkan data yang memiliki kemiripan atribut. Clustering juga merupakan metode data mining yang unsupervised karena tidak ada satu atribut pun yang digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Jadi seluruh atribut input diperlakukan secara sama. Contoh dari clustering tersebut adalah ketika ingin mengelompokkan demografi audiens yang berbeda-beda menjadi beberapa grup berdasarkan belakang, finansial atau jumlah pembelian ketika berbelanja di toko atau warung tersebut. Yang kedua itu forecasting. Forecasting tujuan untuk memprediksi nilai yang akan dicapai pada periode tertentu. Dengan teknik prediction, noise data, dan nilai pada periode sebelumnya dijadikan acuan atau dasar prediksi. Sebagai inputnya, teknik forecasting akan mengambil sederetan angka yang menunjukkan nilai yang berjalan seiring waktu, dan kemudian teknik forecasting ini akan menghubungkan nilai masa depan dengan menggunakan bermacam-macam teknik machine learning dan teknik statistik yang berhubungan dengan musim, tren, dan noise pada data. Contoh dari forecasting yaitu adalah data pembelian bulan lalu dapat diprediksi kira-kira pelanggan akan melakukan pembelian seperti apa di bulan depan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya materi akan dipaparkan oleh para Petrus. Petrus. Silakan lanjut. Baik, akan dibacakan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya yaitu adalah tuliskan tahapan-tahapan dalam CRISP DM. Yang kedua adalah business understanding. Tahap pertama adalah memahami tujuan bisnis yang ingin dicapai. Lalu kedua adalah data understanding, yaitu memahami data yang tersedia dan relevan dengan masalah bisnis. Ketiga, data preparation, yaitu mempersiapkan data untuk digunakan dalam proses modeling. Keempat, modeling. Modeling adalah membangun model yang tepat untuk menyelesaikan masalah bisnis. Lalu, evaluation. Evaluation adalah mengevaluasi model yang dibangun. Lalu yang terakhir, deployment. Deployment adalah mengimplementasikan model yang dibangun dalam lingkungan produksi. Proses CRISP-DM adalah suatu proses iteratif, artinya tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan secara berulang-ulang hingga mencapai solusi yang memenuhi kriteria keberhasilan yang ditetapkan pada tahap pertama. Tahapan-tahapan tersebut juga dapat dilakukan secara simultan, artinya beberapa tahapan dapat dilakukan secara bersamaan tergantung pada kondisi dan kebutuhannya. Baik. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Fauzi. Di sini kami memaparkan dua contoh jurnal data mining menggunakan CRISP-DM. Yang pertama adalah Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer MH Termin volume 6 nomor 2 tahun 2020 bulan September, yaitu penerapan metode CRISP-DM dengan algoritma Kamin
clustering untuk implementasi mahasiswa berdasarkan kualitas akademik. Yang kedua adalah Journal of Applied Informatics and Computing Giant, volume 5, nomor 2, Desember 2021. Yang judulnya implementasi CRIP-DM model menggunakan metode prediction the tree dengan algoritma CAP untuk predik curah hujan berpotensi banjir. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan akan disampaikan oleh Saudara Angga. Terima kasih Kang Dipa. Baik, di sini kami menyimpulkan dari pemaparan materi dari teman-teman ini. Data mining ialah suatu pengumpulan data yang penting dalam jumlah besar. Adapun metode-metode yang digunakan dalam data mining yaitu clustering dan forecasting. Kemudian dilanjut dengan 6 tahapan dari CRISPDM. Yang pertama ada business understanding, yang kedua data understanding, yang ketiga data preparation, yang keempat modeling, yang kelima evaluation, yang keenam deployment. Terakhir kami menggunakan contoh jurnal dari data Jurnal Teknik Informatika dan Komputer MH Tamrin dan Jurnal of Applied Informatics and Computing atau JAIC. Saya kembalikan ke moderator. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam tutur kata. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya untuk kelompok 1 yang sudah menyajikan presentasinya. Suara Ibu kedengeran nggak? Dengeran. Nggak kedengeran, sampaikan ya. Jadi dari tugas Ibu ya, tugas yang Ibu berikan itu Anda masih ada bagian nggak paham nggak? Ada bagian yang merasa belum ngerti nggak? Terus apa yang Anda lakukan untuk mencoba mengerti ya? Jadi Ibu sudah evaluasi juga di kelas-kelas sebelumnya. Ketika Anda mengerjakan tugas, itu baik mata kuliah Ibu maupun mata kuliah yang lainnya, itu harus muncul rasa penasaran ya. Harus muncul rasa ingin mengetahui lebih banyak apa yang ditampilkan. Jadi jangan sekedar hanya membaca saja ya. Karena ilmu pengetahuan itu Anda dapat dari awalnya itu rasa ingin tahu ya. Rasa penasaran itu yang akan membuat Anda akhirnya belajar lebih dalam lagi dan akhirnya menjadi lebih paham ya. Bukan Ibu nggak mau menjelaskan, bukan, tetapi dosen itu salah satu tugasnya itu adalah membangun rasa ingin tahu mahasiswa ya, membangun daya kritis mahasiswa, membangun kreativitas mahasiswa juga ya. Apalagi sekarang kurikulum merdeka yang semuanya itu memang ditujukan kegiatan pembelajaran itu berpusat kepada mahasiswa ya gitu. Jadi dalam hal ini Anda yang pegang kunci bagaimana ilmu pengetahuan itu Anda bisa akses dengan sebaran-sebarannya, baik itu ada yang di internet maupun di buku-buku. Tinggal Anda sendiri ingin tahu atau enggak. Ya kebanyakan ketika Ibu tanya nih, coba ke kelompok 1 CRISPDM ya. Berapa tahapan tadi? Ada berapa tahap CRISPDM itu? Semuanya kan CRISPDM nih ngerjainnya ya. Semua kelompok kan ada CRISPDM kan? Nah, itu ada berapa tahapan itu? Ada 6 tahapan, Ibu. 6 tahapan. Tahapan ke-1 sampai dengan ke-6. Itu sudah Anda pahami belum? Kan Anda mempresentasikan ya. Berarti menjelaskan gitu. Sudah Anda pahami belum itu poin-poinnya? Bahkan sampai dengan jurnalnya pun ada yang nggak tahu gitu ya, cuman sekedar upload aja. Nah sayang banget kalau Anda posisinya seperti itu ya. Karena sekarang itu ada AI gitu ya, ada robot-robot cerdas itu bisa menggantikan posisi kita loh. Tapi mereka sebetulnya juga diumpannya atau dikasih ilmunya dari kita manusia gitu. Jadi artinya gini, kalau dulu kita bicara robot
buru-buru bicara. Jangan kayak robot atau ya hidup teh dipencet baru jalan, dikasih tugas baru ngerjain gitu kan, dimarahin baru berubah gitu. Itu kayak robot istilahnya. Tapi sekarang robot udah bisa lebih cerdas daripada kita dengan adanya teknologi AI itu. Nah, manusia kita sebagai mahasiswa di perguruan tinggi itu apa sih yang membedakannya? Tentu saja Anda itu sudah mulai bisa melakukan pembelajaran yang lebih mandiri dibanding dengan tingkat-tingkat adik-adik kelas Anda, baik itu di SMA, SMP, ataupun SD. Ya. Jadi harapan Ibu dengan mempresentasikan itu, Anda itu ada membaca di awal. Bahkan juga bukan sekedar membaca, tapi ada rasa ingin tahu yang membuat Anda membuat keterhubungan di antara ilmu-ilmu yang Anda pelajari hari ini dan kemarin. Gitu ya. Nah, ini Ibu sekarang sedang ikut kegiatan tadi ya, BIMTEK setiap hari itu bimbingan teknis untuk menjadi fasilitator sekolah penggerak, masih calon ya. Jadi nanti ada tes sebagainya, tapi masih calon juga Ibu sudah bersyukur karena dikelompokkan dengan guru-guru dan pengawas di SLB. Jadi Ibu yang dari perguruan tinggi STB itu ditempatkannya satu kelompok. Dan ternyata mereka itu anak SLB sekolah luar biasa ya. Dengan usia kelas 10 itu mereka punya usia mentalnya di 10 tahun. Jadi fisik nama budak SMA kelas G, tapi daya nalarnya, daya berpikirnya itu setara dengan di bawahnya jauh 10 tahun. Nah, mereka itu diajarkan TIK loh. Teknologi informasi komunikasi. Jadi bagaimana pemerintah sendiri menginginkan anak luar biasa aja dilatih untuk berpikir kritis, untuk mereka itu kreatif, untuk mereka bikin proyek, ya itu anak SLB, jadi dilatih untuk berpikir kritis, untuk ingin mengetahui, punya rasa ingin tahu, rasa penasaran. Nah, Anda ini kuliah kalau cuma sekedar ngumpulkan tugas, baca-baca bari teu ngarti itu naon sayang banget gitu ya. Padahal kita mah normal gitu, kita itu punya kemampuan yang bisa berlipat-lipat lebih dari SLB, bahkan berlipat-lipat lebih sukses dari Ibu gitu ya. Ibu udah 50 tahun sekarang tapi masih pengen belajar banyak hal. Jadi ini fenomena yang bukan hanya didapatkan di kelas aja tapi beberapa kelas, dan ingin Ibu ubah gitu, ingin Ibu berikan trigger ke Anda, sok harus lebih pintar tuh budak SLB. Budak SLB pas Ibu lihat pelajaran komputernya itu dia install virus, uninstall antivirus ya. Bagaimana mereka mengelompokkan program aplikasi itu, pelajaran itu ditujukan untuk anak autis yang mempunyai keterbelakangan mental. Bayangkan autis, keterbelakangan mental, kalau orang tuanya pasrah mah udah nanawana disakolahkeun gitu ya. Kemampuan berpikirnya juga beda dengan yang normal, tapi ternyata mereka harus disekolahkan, mereka juga distimulasi. Nah, Anda itu jangan sampai nanti kalau Ibu tanya, gak tahu Bu, belum ngerti, gak paham, itu berarti taman setengah seukur ngupload sih budak SD gitu ya, kelas 1, kelas 2 yang belum ketemu atau ditemukan berpikir kritisnya. Jadi selevel SLB aja diajak berpikir kritis, diajak kreatif, diajak belajar kerja kelompok, bahkan mereka si sekolahnya aja sudah harus mulai dengan kurikulum mereka ini memposisikan anak-anak SLB itu maupun sekolahnya memberikan manfaat apa sih buat lingkungan sekitarnya, sehingga nanti harapannya lulus SLBT bisa bekerja, bisa mandiri, dan targetnya mereka tuh jangan sampai membebani lah buat orang-orang di sekitarnya. Tamaknya tething kamu yang normal gitu ya, ngumpulin tugas S1 cuma sekedar ngumpulin aja gugur kewajiban ya, jangan sampai seperti itu ya. Coba Ibu tanya ini sekarang. Tadi kelompok 1 itu siapa aja? Ada nggak yang bisa menjelaskan dari ini? Bukan sekedar dibaca ya, dibaca mah semuanya juga tahu itu tahapannya ada 6. Tapi sudah mencoba memahami nggak bisnis understanding itu apa, ya. Kemudian data understanding apa, ya, dan seterusnya sampai dengan pengembangan itu apa. Contohnya kayak gimana gitu. Ada nggak yang sudah sedalam itu atau masih baru sebatas ngumpulin tugas aja, gitu. Nanti S1 itu kalau kerja di kantoran itu pimpinan itu cuma ngasih tahu, nah ini sok kerjain sama kamu. Kamu kalau cuma sekedar nyetor aja nggak akan kepake gitu ya. Ibu ada karyawan adik Ibu tuh S1 gitu. Dia itu ditempatinya di olah data. Mau ngerjain teh gimana suruh bos aja gitu. Kayak anak SMA akhirnya posisinya nggak naik-naik. Gajinya itu kan ayah di bawah UMR gitu. Dia nggak punya daya berpikir kritis, dia nggak punya daya untuk bisa
menghasilkan yang terbaiknya saayana we, saayana gitu mah biasanya belum, bukan S1 gitu ya. Kalau S1 harus ada analisis. Jadi ini budaya mengerjakan tugasnya, jangan sampai nggak ukur itu tuh ibu tuh pengen kamu tuh membaca lebih gitu ya. Coba ada yang sudah bisa belum? Jadi nggak cuma data business understanding. Nah, business understanding adalah dah sampai itu, data understanding ya sampai situ tuh macakeun mah bisa budak SD oge ya, tapi Anda paham enggak dengan apa yang Anda baca gitu ya. Termasuk jurnalnya juga ini saya pahami nggak? Kalau terlalu tinggi coba cari yang agak rendah yang bisa dipahami untuk pemula gitu. Ya. Kan kemarin ibu sudah kasih tahu bocoran Anda bisa pakai ChatGPT, itu bisa lompatannya bisa besar loh. Bahkan ChatGPT itu bisa ngebantu kalian bikin script untuk website ya, toko online dan sebagainya, untuk maksimalkan gitu. Jangan sampai ini teknologi udah tinggi, fasilitas belajar udah banyak, Anda dimudahkan tapi Anda nggak ada kemampuan mengkritisi, nggak ada kemampuan untuk ingin tahu lebih banyak dengan tugas yang diberikan gitu. Karena kebanyakan kemarin juga cuma sekedar ngebacain dah aja gitu ya, gugur kewajiban aja, padahal tugas itu diberikan supaya Anda tuh ada proses untuk mengeksplor ya, dengan dipandu oleh dosen tentunya tugas-tugasnya. Coba enggak sudah tahu belum itu maksudnya apa? Ada yang bisa bantu jelaskan nggak per poinnya? Nggak dibacakan, tapi business understanding contohnya gini Bu, terus data understanding, ya modeling kayak gitu. Itu berarti Anda sudah masuk ke tahapan berusaha untuk paham ya, nggak cuman store aja gitu kan. Bahkan yang lebih fatal lagi, jurnalnya apa? Nggak tahu ya Bu ya, cuman baca judulnya aja tuh buat apa itu mah ya. nggak akan ada dampaknya ke Anda. Belajar dengan cara kayak gitu ketinggalan banget ya. Bahkan Anda bisa dikalahkan sama orang yang nggak kuliah, yang otodidak, dia baca-baca di internet, gabung-gabung ke kursusan, mencoba-coba, itu bisa lebih cepat. Kalau Anda cuma pada tugasnya gugur kewajiban full gitu. Ya ada nggak dari kelompok satu yang nggak cuma membacakan aja tapi udah mulai paham? Kita dari kelompok yang lain, coba ibu pengen tahu di kelas ini. Ya, jadi entah eleh ke budak SLB, ini budak SLB juga dilatih untuk menganalisis, berpikir kritis, yang kreatif gitu kan. Kita yang normal harus lebih jauh dong lompatannya gitu ya. Dari kasih tugas teh udah dengan contoh-contohnya, pengen paham gitu, bukan sekedar store aja gitu kan. Dari kelompok satu aja dulu, ada yang sedang mulai paham belum maksudnya itu apa? Mungkin sedikit menjelaskannya aja Bu, nggak apa-apa Bu. Apa biar nanti dibacakan full gitu ya. Jadi coba ya. Yang pertama kan tahapannya itu tuh ada business understanding. Nah di tahap pertama ini tuh untuk memahami tujuan bisnis yang ingin dicapainya gitu Bu. Jadi kita terus memahami masalah bisnis secara menyeluruhnya, menetapkan tujuan bisnis, sama menentukan kriteria keberhasilan untuk mengevaluasi apakah solusi yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan bisnis atau enggak gitu Bu. Itu yang kedua tuh kan ada data understanding. Nanti kita sebentar dulu. Jadi business understanding ini kan ceritanya kita mau melakukan mining ke data ya. Ya kan, data mining. Berarti bisnis ini adalah objek penelitian kita, benar nggak? Iya Bu, betul Bu. Nah, jadi memahami proses bisnis ini artinya kita memahami proses-proses bisnis yang terjadi di objek penelitian kita gitu ya. Biasanya berarti perusahaan, apakah itu nanti UMKM skalanya, atau sudah nasional atau sudah global. Kita harus paham dulu sebelum kita masuk ke dalam memahami data, benar nggak? Ya. Itu ya Bu, betul Bu. Ya Bu, betul. Ya, silakan lanjutkan. Yang kedua ada data understanding. Nah, di sini tuh untuk memahami data yang tersedia dan relevan dengan masalah bisnisnya gitu Bu. Nah, di sini tuh kita tuh harus mengumpulkan, mengeksplorasi sama menganalisis data untuk mengamati karakteristiknya, untuk menentukan kualitas data dan menentukan kesetiaan data yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah di dalam bisnis ini, masalah bisnisnya gitu Bu. Kan data mining itu kan datanya tuh jumlahnya besar banget ya, bongkahan data. Jadi kita bicara data itu gak cuma setahun atau 2 bulan 3 bulan, tapi bisa tahunan, bisa sampai
10 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang gitu ya. Tentu saja kita tadi harus paham dulu kan secara keseluruhan sebelum kita memutuskan nih bagian-bagian mana yang mau kita olah gitu ya. Kalau diibaratkan kita ngolah data mining teh kayak kita mau masukin baju ke mesin cuci gitu kan, udah langsung di baju kotor masukin aja gitu kan, enggak, tapi kan kita lakukan sorting dulu ya baju-bajunya kan, ada yang berwarna, ada yang putih gitu kan ya, ada underwear dan sebagainya, jadi supaya tertib kan, perlakuan mencucinya juga pasti berbeda, bisa dipahami ya. Jadi kalau dapat data mining teh nggak tiba-tiba si datanya teh bisa langsung diproses gitu. Kalau misalnya nanti ketika skripsi Anda mau bicara data mining tapi data miningnya itu Anda melakukan proses data di awalnya itu sederhana, itu mah bukan data mining, bukan data mentah lagi, tapi dia sudah berbentuk data yang sudah setengah jadi, yang sudah diolah. Itu harus diwaspadai, harus digarisbawahi bahwa Anda belum melakukan kegiatan data mining gitu. Karena data mining mah datanya betul-betul mentah gitu ya. Nah itu harus kuat konsepnya tuh supaya nggak salah kaprah. Ya. Ada pernah kakak kelas Anda skripsi, ya pernah Ibu sampaikan juga. Dia bikin untuk bagaimana cara clustering untuk nasabah. Jadi nanti dari data itu akan dikelompokkan tuh mana yang bisa nerima pinjaman, mana yang tidak. Nah pas Ibu minta data mentahnya, dia datanya 500 ya. Udah gitu sudah dikelompokkan penghasilan menengah, penghasilan sedang, penghasilan tinggi. Dari situ aja udah kelihatan, bener nggak? Di karakter datanya udah kelihatan ya, udah dikelompokkan gitu, bukan data yang mentah lagi. Nah itu udah setengah jadi. Jadi kalau data mining mah betul-betul Anda teh mempelajari dulu itu keterkaitan datanya teh gimana. Kalau misalnya Anda masuk ke database-nya, Anda mempelajari dulu ini ada berapa tabel nih. Kan jarang kan si pemilik usahanya punya entity relationship diagram ya, punya gambar keterhubungan antar tabel ya, benar nggak? Kalau yang pemilik usaha emang ngerti coding, ngerti arsitektur ininya, database-nya ngerti nggak kira-kira yang pemilik usahanya? Fauzi yang punya usahanya ngerti nggak arsitektur database di datanya, di ownernya? Kalau kamu punya toko retail gitu kan, terus ngolah data, apakah kamu harus tahu ini, Fauzi harus tahu arsitektur database-nya nggak? Ya Bu, harus tahu Bu. Jadi kalau tukang itu tuh tahu gitu ngerti arsitektur, nggak akan ngerti lah ya, dia paling bagian IT yang ngerti, bener nggak? Ya, Bu. Jadi maksudnya tadi di tahapan kedua ya, di tahapan kedua itu apa tuh Fauzi? Bukan yang kedua. Ke tahapan yang ketiga yang di kris DM. Suaranya hilang Fauzi. Sama kan business understanding ya, terus ada suaranya nggak Fauzi? Kurang dekat kali ke mic-nya. Ini data represent Bu, di perhatian Bu, yang mempersiapkan data untuk digunakan untuk proses. Data tahapan keberapa? Yang ketiga Bu. Yang ketiga ya, jadi persiapan data itu kan Anda dari awal dengan data understanding dulu kan, memahami data itu, yaitu yang Anda lakukan, masuk ke pangkalan datanya, memahami pola-polanya ya. Kalau kita bicara tentang bongkahan data pasti kita bicara database-nya ya. Jadi kita akan melihat dulu arsitektur datanya kayak gimana, keterhubungan antar tabelnya, kemudian nanti Anda pilih kan, di filter data yang mau dipakai dengan yang dibuang gitu ya, terusannya. Jadi tahap itu, PCM itu adalah tahapan-tahapan yang harus Anda lakukan ketika akan
kegiatan data mining ya terhadap bongkahan data gitu ya. Ya Bu. Ya kelompok 1 siapa lagi yang selain Petrus bisa dijelaskan lagi. Petrus tadi baru sampai data understanding ya Petrus ya. Ya Bu. Yang berikutnya coba kelompok 1. Data preparation. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang itu teh. Contohnya Ya, kayak contohnya tuh kita tuh kayak harus memprosesing pada data dulu untuk membersihkan data, menyimpulkan data, dan menggabungkan data dari berbagai sumber. ya, jadi data teh tadi gak bisa ternyata kita teh kalau punya ribuan data teh si datanya teh dimasukin langsung gitu ya. Kalau kita nggak melakukan pre-processing atau processing awal, si komputernya akan berat kerjanya gitu kan. Kemudian juga hasil yang diharapkan juga nggak akan optimal. Jadi makanya kita melakukan data-data preparation itu kan, diantaranya tadi apa pembersihan data ya. Pembersihan data itu gini. Kalau katakanlah misalnya kita sedang mengolah data retail gitu ya. Kemudian nanti kita melihat ternyata di fieldnya itu ada field sedekah atau ada field donasi. Nah, dan kita tujuannya itu mau melakukan kegiatan riset atau penelitian terhadap pola-pola penjualan barang yang terjadi di desa itu. Nah, apakah data dengan field sedekah gitu ya, amal, donasi itu bisa dimasukkan enggak ke penelitian kita? Datanya diikutsertakan atau termasuk data yang dibuang? Sultan, kalau kita ketemu data di data mining itu di database-nya ada field namanya donasi atau sedekah gitu. Apakah itu field yang harus kita sertakan atau kita buang saat kita mau melakukan kegiatan data preparation? Ada Sultan ya? Ada Bu, gimana? Coba datanya tadi data donasi ya, uang yang didonasikan atau data uang yang disedekahkan kan suka ada tuh. Kalau ke Alfamart misalnya ya ada kembalian, mau donasi enggak? Pernah nggak ditawarin gitu? Data donasi? Iya, data donasi. Suka ke Alfamart nggak? Sultan, contohnya di Alfamart suka ditanya mau donasi nggak? Suka ke Alfamart? Oh, ya Bu, suka ditanya. Ditanya kan. Nah ini ceritanya kan kita mau meneliti nih data yang di sebuah perusahaan. Tadi yang pertama harus business understanding, jadi harus mengerti dulu proses bisnisnya. Kemudian yang kedua data understanding, harus memahami data-data yang terlibat. Yang ketiga data preparation. Nah preparation ini persiapannya diantaranya adalah yang kita lakukan membuang data-data yang tidak diperlukan. Sekarang nih ceritanya Sultan sudah melakukan analisis terhadap kumpulan datanya, ditemukan ada data dengan field donasi dan sedekah. Nah, apakah kedua data itu akan diikutkan dalam penelitian kita atau termasuk data yang dibuang kalau tujuannya kita mau meneliti penjualan barang? Penjualan barang. Si data donasinya diikutkan nggak, diteliti atau dibuang fieldnya? Nggak data donasi dengan penjualan barang? Apakah setiap yang melakukan transaksi harus melakukan donasi? Enggak. Oh, enggak Bu, enggak perlu. Kira-kira dipakai nggak field itu? Enggak perlu. Nah gitu maksud Ibu, data preparation itu Anda melakukan menganalisis tuh bagian mana yang mau dibuang, bagian mana yang mau diikutkan, terus bagian mana yang anomali. Anomali itu misalnya ada satu data, satu record data itu yang beberapanya kosong gitu ya. Data pentingnya kosong gitu. Nah, kalau ada yang blank-blank kayak itu nggak lengkap, berarti itu juga termasuk yang dibuang. Nah, itu jadi prosesnya seperti itu ya. Ketika kita mau mengolah data mining itu, memang kita bicara kebongkahan data sehingga kita harus tadi betul-betul memilah dan memilih mana-mana aja yang mau kita
olah menjadi atau ke dalam data mining. Itu ya. Ya Bu. Tahapan berikutnya apa? Kelompok 1 setelah data preparation apa? Yang keempat itu modeling, Bu. Modeling. Gitu. Jangan terus lagi cik terus usaha terus. Ya, boleh. Yang lain. Biar ikut menjawab dong. Vincent, kelompok berapa Vincent? Saya kelompok 5 Bu. Kelompok 5. Kelompok 1 siapa lagi selain Petrus? Kelompok 1 dulu deh. Kelompok 1 tuh ada Angga, ada Dipa, ada Hamda, Bu. Nah, coba yang lainnya. Angga, gimana Angga? Data modeling. Bentar ya. Silakan yang lainnya. Oke Bu. Jadi tahap keempat ya. Tahapan keempat ada modeling. Ya. Jadi di sini itu kita harus memilih teknik modeling yang sesuai, mengatur parameternya dan membangun modelnya Bu. Ya, jadi kita nanti akan melakukan modeling itu tergantung metode yang kita gunakan ya. Di sini kan ada clustering tadi ya, ada forecasting gitu ya, ada association rule banyak. Nah itu pemodelannya itu yang muncul dengan berkaitan dengan teknik-teknik yang kita gunakan gitu ya. Kayak gitu. Ya, selanjutnya business modeling apa? Habis modeling ada ini Bu, evaluasi. Evaluasi ya. Ya, jadi di evaluasi ini teh kita akan mengevaluasi kinerja model yang udah kita gunakan Bu sebelumnya. Maksudnya di proses modeling Bu, mengevaluasi kinerja model yang ada di modeling. Kita evaluasi ya model-modelnya tuh relate nggak dengan masalah yang kita sedang teliti gitu ya, hasil-hasilnya itu mencerminkan nggak harapan dari output yang diharapkan dari penelitian kita itu ya, nanti itu namanya masuk ke proses evaluasi. Terus yang terakhir kelompok 1 apa tahapan terakhir? Nah itu modeling Bu. Deployment. Enggak. Deployment itu tahap terakhir Bu. Jadi mengimplementasikan model yang telah kita bangun yang sebelumnya gitu sudah dievaluasi apakah cocok atau tidak. Jika cocok maka langsung ke tahap deployment dalam lingkup produksi. Ya. Jadi kayak gitu ya. Nanti tinggal dicoba dipahami dengan contoh-contohnya gitu ya. Kalau bisa nanti sudah mulai ngambil contoh gitu ya untuk implementasi. Mungkin nanti sekitar pertemuan yang akan datang ya. Sekarang masih bicara konten. Nah itu ya. Jadi yang Ibu harapkan itu ada explore, ada membaca. Kalau memang kita memang nggak ngerti, memang kita bakal mengerti. Karena kan kita sedang belajar sesuatu yang baru ya. Jadi kalau otak kita pusing, pening gitu ya, itu memang artinya si kepala kita tuh masih belum terlalu banyak referensi yang kita masukkan gitu. Jadi itu harus kita banyak baca. Ya kayak sekarang nih, sore ini, Ibu mau rapat tentang difabel ya. Jadi STB itu menjadi perguruan tinggi inklusif. Perguruan tinggi inklusif itu artinya perguruan tinggi yang dia kehadirannya itu menerima orang-orang dengan berkebutuhan khusus ya. Di antaranya tunadaksa. Jadi kalau tunadaksa itu ada kecerdasan di fisik gitu ya, tapi kecerdasan intelijensinya bisa mengikuti perkuliahan misalnya di antaranya tunadaksa dan tunarungu gitu ya yang bisa diterima. Berarti kan Ibu bukan orang guru SLB, bukan orang yang memang sebelumnya fokus di dunia pendidikan luar biasa, berarti harus baca. Ibu juga udah ngerti mau disuruh apa nanti sore rapat itu. Pokoknya STB bilangnya gitu, nanti sore rapat dari STB dan pihak yang bekerja sama ya yang fokus kepada disabilitas. Kita mau bikin penelitian, mau bikin riset, ya berarti banyak baca. Jadi Anda juga sama S1 tuh
harus kuat di konsep gitu. Kalau misalnya Anda hanya fokus di bikin aplikasinya aja, Anda nggak beda jauh sama anak SMK. Dan anak SMK mah levelnya nanti disuruh-suruh bikin aplikasi, tapi nggak kuat di konsep. Kalau kuliah mah ya bikin aplikasi ya harus ngerti konsepnya gitu ya, bisa dipahami ya. Dan buat memahami itu ya harus baca. Ya baca ya harus bisa mengatur waktu gitu kan, dengan tugas-tugas perkuliahan yang lainnya atau dengan Anda bekerja. Karena manusia itu unlimited loh. Hanya kita aja yang membuat kita terbatas dengan pemikiran kita. Saya mah anak SPTB, saya mah bukan kayak anak ITB misalnya, atau saya tuh dari desa Bu, nggak ngerti apa-apa gitu ya. Nah coba didobrak itu ya, didobrak dengan kamu bisa kalau kamu berusaha dan kamu mau membaca. Kalau kurang membaca ya nggak punya banyak contoh. Sekarang banyak bisa lihat di YouTube ya, contoh-contoh. Kalau buat yang senang visual bisa nanti juga didengerin suaranya aja kalau yang dengan auditori gitu ya, atau membaca referensinya juga e-booknya bisa, atau datang ke perpustakaan atau mempelajari hasil-hasil karya kata-kata Mas Anda gitu ya. Itu yang Ibu harapkan ya. Nah sekarang jurnalnya gimana tuh yang kelompok 1 tadi, ada lampiran jurnalnya nggak? Coba ditampilkan utuh, yang ke 1 aja dulu. Nah nanti salah satunya UTS ini tugasnya kita bikin jurnal ya. Nah bikin jurnal itu berarti kita harus punya referensi. Nah sekarang dibantu kita cari referensinya bareng sehingga tugasnya nggak terlalu berat ya. Jadi nanti ini kelas ini bikin folder. Folder yang pertama folder jurnal, folder yang kedua folder untuk tugas ya, KM ya. Jadi itu nanti supaya bisa dijadikan referensi jurnal-jurnalnya. Jadi nggak nyari dari nol lagi ya. Ya silakan. Bu. Bisa ditampilkan dulu di jurnalnya, ada itunya. Ibu. Ya coba ditampilkan Angga. Izin saya screen. Ya ya. Bisa dibesarkan nggak? Enggak. Ya coba dibaca abstraknya dulu. Akan dibacakan siapa yang mau presentasinya? Mulai judul abstrak ya. Yang jurnal pertama itu tentang penerapan model CRISP DM, CRIS PDM dengan algoritma K-means clustering untuk segmentasi mahasiswa berdasarkan kualitas akademik. Ini sampai sini dulu stop ya. Anda itu nanti kalau kita bicara skripsi itu kita berangkat dari judul ya. Berarti kita ini bicara tentang metodenya CRISP DM. Nah di otak Anda tuh harus mulai bertanya, CRISP DM itu apa sih? Tadi sudah mulai kan? Kita bahas ya, ada 6 langkah ya. Kemudian algoritma K-means-nya juga, algoritma K-means clustering. Ini algoritma tentang apa? Ya, manfaatnya untuk apa gitu kan. Nah, ini kemudian untuk segmentasi mahasiswa berdasarkan kualitas akademik. Berarti ini untuk segmentasi dalam hal apa, kemudian hasilnya gimana gitu ya. Nah, coba ada nggak yang kelompok 1 untuk ini algoritma K-means clusteringnya aja, biar nggak semua dibacain. Di bawah kan ada tuh. Oh, pendahuluannya dibacain pendahuluannya. Abstrak mah nggak usah, pendahuluannya coba. Oh, siapa tadi? Angga ya, baca siapa? Pendahuluannya dulu dibaca ya, pendahuluannya.
Segmentasi adalah usaha untuk membagi suatu populasi menjadi kelompok-kelompok yang dapat dibedakan satu sama lain. Segmentasi tidak hanya digunakan dalam kegiatan bisnis saja, tetapi telah berkembang ke berbagai bidang termasuk pendidikan. Dalam bidang pendidikan, segmentasi dapat digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna mengenai karakteristik mahasiswa dan dapat dijadikan bahan masukan untuk menyusun program-program akademik yang lebih baik. Lanjut, kita lanjut. Kita lanjut, Hamda. Ya, permasalahan saat ini yaitu jumlah mahasiswa yang lulus dan mahasiswa yang baru masuk tiap tahunnya tidak sebanding. Karena banyaknya mahasiswa yang lulus tidak tepat waktu, penyebab kegagalan mahasiswa dalam kelulusan diantaranya indeks presentasi yang rendah, kurangnya interaksi mahasiswa dengan dosen di kelas saat mata kuliah berlangsung, absensi ataupun faktor lain. Untuk itu, diperlukan suatu metode untuk mengetahui kemampuan mahasiswa yang cepat tanggap ataupun yang lambat dalam memahami materi yang diberikan dosen agar dapat membantu dosen untuk lebih mengenal situasi mahasiswa dan dapat dijadikan sebagai pengetahuan dini untuk mengambil tindakan preventif seperti meningkatkan pengawasan serta wawasan kepada mahasiswa saat proses belajar mengajar dengan tujuan meningkatkan prestasi mahasiswa. Sampai sini atau dilanjut? Data mining adalah proses menemukan pola yang menarik dan pengetahuan dari data yang berjumlah besar. Secara garis besar, data mining Angga, Hamda coba sampai yang tadi aja dulu. Dia ada masalah apa tadi di situ disebutkan? Seperti karena banyaknya mahasiswa yang tidak lulus tepat waktu. Ada jumlah apa yang tidak seimbang katanya? Jumlah mahasiswa lulus dan mahasiswa yang baru, Bu. Baru masuk tidak seimbang gitu ya. Permasalahannya antara lain penyebabnya apa saja katanya? Pemicunya. Keterlambatan lulus kan? Keterlambatan lulus akibat apa diantaranya? Kurangnya interaksi mahasiswa dengan dosen di kelas saat mata kuliah berlangsung. Apalagi kurang interaksi tadi? Indeks prestasi yang rendah, Bu. Indeks yang rendah itu faktor-faktor. Jadi ini tuh, jadi penelitian ini memang diawali dengan permasalahan kan gitu ya. Permasalahan yang akan disolusi dengan teknik data mining. Masalahnya apa? Tadi masalahnya diawali dengan segmentasi atau pengelompokan kan. Nah ini tuh dia itu bertujuan untuk apa coba penelitian ini? Untuk apa tujuannya? Dari masalah itu dia punya tujuan apa akhirnya? Supaya bisa dosennya itu meningkatkan prestasi mahasiswa dengan apa? Kalau di sini tuh dengan mencari metode, Bu, untuk mengetahui kayak kemampuan mahasiswa itu lebih cepat tanggap ataupun yang lambat tuh memahami itu dengan gimana gitu, Bu. Ya, jadi dia mau melakukan pengelompokan atau segmentasi ya enggak? Iya, Bu, betul. Jadi balik lagi clustering. Clustering itu apa? Ternyata clustering itu adalah teknik yang dilakukan untuk pengelompokan data atau segmentasi data gitu. Nah, clustering itu kan pokoknya teknik clustering aja, cluster kan pernah Anda mendengar istilah itu kan waktu pandemi sering disebut ya, cluster keluarga gitu kan. COVID ini mungkin diawali dengan cluster keluarga, jadi antar anggota keluarga harus berjarak 5 meter gitu ya, kebayang rumahnya segede apa 2 meter gitu kan, semeter gitu. Ada juga sekarang clustering apa, cluster ternyata
ada klaster ini loh, buka bersama gitu kan, kadang pernah nggak dengar istilah klaster-klaster gitu? Ternyata nepak nate pas buka bersama gitu kan, atau klaster apa, klaster di tempat kerja, ternyata dia menularnya itu di tempat pekerjaan gitu. Jadi kalau dipetakan dalam bentuk map itu akan ada terpetakan klaster-klaster atau kelompok-kelompok penyebaran COVID gitu kan ya. Nah sama ini juga tujuannya untuk clustering atau pengelompokan terhadap apa? Terhadap mahasiswa ya, untuk supaya tahu kan tadi ya, dari kelompok itu pengelompokan itu tahu permasalahan-permasalahan yang terjadi serta bagaimana memberikan solusi supaya apa tuh tadi teh? Supaya para mahasiswa bagaimana bisa lulus tepat waktu kan ya. Semakin lambat mahasiswa lulus, semakin beban kampus itu besar. Kenapa? Karena dia nggak bisa nerima mahasiswa baru, kapasitasnya kan terbatas gitu ya. Jadi bagaimana ini supaya bisa selesai lebih cepat ya. Lanjutkan oleh yang lain pembacaannya. Oke, yang kedua, ya ini lanjutannya itu data mining. Data mining adalah proses untuk menemukan pola yang menarik dan pengetahuan dari data yang berjumlah besar. Secara garis besar, data mining kelompokkan menjadi dua kategori utama, yaitu prediktif dan deskriptif. Itu menurut Han Kamber dan Pei pada tahun 2012. Metode yang banyak diterapkan dalam data mining adalah CRISP-DM. CRISP-DM atau disebut Cross Industry Standard Process Model for Data Mining menjelaskan tentang proses data mining dalam 6 tahap, yaitu 1. Business understanding, 2. Data understanding, 3. Data preparation, 4. Modeling, 5. Evaluation, 6. Deployment. Itu menurut Chapman di tahun 2000. Terus yang selanjutnya itu Cummins. Cummins merupakan salah satu metode data clustering non-hierarki untuk clustering data yang berusaha mempartisi data yang ada ke dalam bentuk satu atau lebih cluster atau kelompok berdasarkan atribut menjadi partisi. Di manakah stop sampai situ. Berarti Cummins itu apa katanya? Metode data clustering non-hierarki dari clustering. Jadi clustering sendiri apa katanya clustering? Clustering itu teknik apa? Ada tadi disebutkan. Clustering itu untuk melakukan partisi kan ya, atau pengelompokan data. Nah, Cummins itu ada hanya salah satu cabangnya aja, hanya salah satu metodenya aja. Berarti Bu ada dong clustering itu metode yang lain selain Cummins ada gitu ya. Nah sekarang mah kita lagi bicara tentang Cummins clustering gitu ya. Ya silakan lanjut lagi. Ya Petrus lanjut lagi Petrus. Atau ada yang lain? Siapa? Kalau kelompok satu jangan Petrus terus. Ya. Baik Bu, saya akan melanjutkan. Ya, Pak. Algoritma Cummins merupakan algoritma yang membutuhkan parameter input sebanyak K dan membagi sekumpulan N objek ke dalam K cluster, sehingga tingkat kemiripan antar anggota dalam satu cluster tinggi, sedangkan tingkat kemiripan dengan anggota para cluster lain sangat rendah. Kemiripan anggota terhadap cluster diukur dengan kedekatan objek terhadap nilai min pada klaster atau dapat disebut dengan centroid cluster atau pusat massa. Dikutip menurut Widiawati tahun 2010. Lanjut Bu. Lanjut. Penerapan algoritma Cummins dalam pengelompokan data mahasiswa sudah dilakukan sebelumnya oleh Asroni dan Andrian di tahun 2015 dan Purwanto serta Fa'rifah di tahun 2016. Hal ini yang mendorong penelitian untuk melakukan segmentasi kualitas mahasiswa menggunakan metode CRISP-DM dengan algoritma Cummins clustering untuk menghasilkan suatu sistem dashboard yang akan menampilkan data akademik mahasiswa berdasarkan klaster yang
pilih pengguna. Ya, stop. Berarti yang akan kita lakukan itu adalah pengelompokan apa katanya tadi? Pengelompokan data, Bu. Data apa? Akademik, maha, siswa, ya enggak? Ya, Bu. Nah, gitu ya, sampai situ ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi memang harus dicerna gitu. Namanya juga membaca sesuatu ilmiah, bukan baca novel ya. Bukan nonton film atau film itu perlu dicerna ya, alurnya, konfliknya gitu kan, endingnya kayak gimana tuh. Sampai kamu bisa bercerita tadi film naon gitunya, sama ini juga. Jadi dipahami perkataan, dicari referensinya, buka literaturnya gitu, karena Anda teh kan mahasiswa ya, siswa nupang tinggi-tingginya teh mahasiswa gitu, tapi jangan sampai berpikirnya tadi kalah sama anak SLB. Mohon maaf ya Ibu katakan gitu aja ya, karena memang kebanyakan teh cuma kopas jelasin tapi masih belum ngerti gitu. Nah kalau belum ngerti itu ya harus mencari tahu itu ya dengan cara membaca ya. Sekarang bukan hanya membaca, lihat videonya juga, tutorialnya banyak gitu, sehingga begitu masuk ke kelas itu Anda sudah bisa memaparkan dengan pengetahuan yang didapatkan. Semakin ke depan itu cara belajar kita bakal semakin pembelajaran mandiri loh ya. Udah online itu udah jadi hal yang biasa gitu, dan kekuatan belajar online itu memang kedisiplinan diri sendiri ya, keingintahuan yang tinggi itu bisa sukses gitu. Tapi kalau cuma ngandelin disuapin aja mah nanti juga Anda kalau kerja juga akan bisa dapat penghargaan yang lebih ya, karena Anda cuma bisa sebagai orang yang disuruh-suruh aja, yang ditunjuk-tunjuk baru bergerak gitu ya. Ya bisa dipahami ya. Ya lanjut ke bawahnya lagi. Nah di bawahnya kan kita tuh bicara tentang STM tadi sudah ya, STM-nya ya sudah ngerti kan tadi. STM itu tadi adalah metode yang kita digunakan dengan ada 6 langkah kan, business understanding, data understanding, kemudian nanti data preparation, kemudian modeling, kemudian nanti evaluation, baru deployment ya, baru pengembangan. Ya lanjut ke bawahnya. Nah di sini sudah, nah ini kan nih. Nah ini Anda bisa paham juga ya. Jadi nanti kalau untuk kelompok-kelompok yang lainnya itu ketika Anda memaparkan business understanding boleh mengambil business understanding yang digunakan di kasus di jurnalnya ya, kayak gini kan. Ini kan sudah menyebutkan nih business understandingnya apa, coba di sini tuh siapa yang bisa bacakan kelompok 1. Nanti yang 4 orang kan anggotanya tadi ya, Angga, Dipa, Petrus, Hamda ya, 4-an ya, kelompok 1. Ada 5 Bu. Oh satu lagi siapa yang belum baca? Royan Bu. Oh Royan, mana ada Royan? Baik Bu, di sini pengumpulan data dengan cara ekstra data melalui database mahasiswa yang tersimpan pada sistem informasi akademi. Kela Jadi Royan. aplikasi yang Royan bentar dulu. Ya, sok ya. Iya, lanjut benar. Jadi aplikasi yang digunakan untuk mengolah data adalah SPSS Modeler, penerapan metode TRIPS DM dalam segmentasi mahasiswa ITB Swadharma sebagai berikut. Jadi di sini business understanding. Jadi pemahamannya ada masalah penelitian mengacu pada segmentasi mahasiswa berdasarkan kualitas untuk tindakan preventif mahasiswa di ITB Swadharma. Pada tahapan ini diperlukan pemahaman tentang pentingnya pemanfaatan data mahasiswa agar dapat digunakan untuk mengetahui segmentasi mahasiswa berdasarkan kualitas nilai yang dicapai dan merancang tindakan preventif yang akan diterapkan kepada mahasiswa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas mahasiswa berdasarkan nilai. Lanjut Bu. Ya, mohon ke bawah. Objek penelitiannya apa berarti Royan? Dia melakukan penelitian di mana? Terhadap mahasiswa di mana katanya? Di ITB Bu, ITB Swadharma. Nah, itu kan ya.
Jadi dia mau melakukan segmentasi atau pengelompokan mahasiswa berdasarkan apa? Berdasarkan kualitas nilainya, Bu, Nah, jadi yang dicapainya gitu. supaya bisa menerapkan tindakan preventif atau pencegahan yang akan diterapkan kepada mahasiswa. Ya, gitu ya. Lanjut. Iya, Bu. Ya, ke bawah, scroll ke bawah. Oke, selanjutnya data understanding. Pemahaman data mengacu pada database mahasiswa. Tahap memahami format data secara permukaan atau format form dan report, dan secara lebih mendalam bentuk fisik data. Terus di sini berikut data yang Mana suara hilang? Halo, hilang Royan, suaranya di Ibu mah nggak ada. Yang lain ada nggak suara Royan? Tidak, Bu. Tidak ya. Halo Royan, masih stay di situ Royan? Nah ya, sama dengan Ibu sampaikan tadi kan kita memahami pangkalan datanya ya, memahami arsitekturnya, memahami tabel-tabel yang ada di dalam database-nya. Seperti ini kan, di sini disebutkan ada data akademik mahasiswa, ini disebutkan ada berapa field. Nah, kemudian tadi Ibu sampaikan tidak semua field kita angkut ya. Contohnya tadi untuk kasus data retail, di mana kita mau melakukan analisis terhadap transaksi penjualan. Nah, yang namanya penjualan berarti tadi field-field kayak sedekah gitu ya, yang tidak berhubungan itu dihilangkan. Sama ini juga kan? nilai. Gitu ya. Ryan bisa bergabungnya Ryan? Ya, ini Bu. Ya, lanjut Ryan. Oke, tabel master mahasiswa terdapat 16 PL, namun hanya 5 PL akan pada data di SPSS model, yaitu nama, jurusan, kelas, IPK, dan semester. Ya, ke bawah nggak? Ya, lanjut. Tabel data preparation. Jadi di sini ada tabel dari hasil penggabungan 3 tabel, yaitu tabel data akademik, tabel mahasiswa pribadi, dan tabel KRS. Tabel memiliki 17 file yang digunakan pada pemrosesan data di SPSS model, yaitu NIM, nama, jurusan, kelas, IPK, semester, jenis kelamin, tahun, semester, mata kuliah, SKS, absen, dan seterusnya. Terus di sini tabel data preparation merupakan hasil dari tabel data preparation dengan penambahan 1 PL, yaitu PL jur. Lanjut lagi Bu. Ya, lanjut. Oke, di sini data preparation adalah tahapan untuk memperbaiki masalah yang terdapat pada data sebelum data masuk ke tahap modeling sehingga menghasilkan modeling yang bagus. Terus langkah pertama yang dilakukan pada proses data preparation adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari database mahasiswa ITB Swadharma. Kemudian data yang diperoleh dikoneksikan ke database. Penjelasannya sebagai berikut. Proses cleansing yaitu proses analisis. Sampai tadi ya, stop dulu dah sampai yang lain ya. Nah gitu ya. Jadi sekarang tugasnya Anda memahami ya, baik kelompok 1 maupun kelompok yang lain memahami tentang pemanfaatan FreeSDM-nya sendiri dalam jurnalnya. Satu jurnal aja dulu ya. Sehingga nanti kelompok yang lain ketika presentasi udah mulai memberikan contoh ya, misalnya business understanding. Nah, business understanding itu berupaya untuk memahami proses bisnis yang terjadi dalam hal ini di jurnal gitu kan, disebutkan bahwa penelitian dilakukan di ITB apa gitu ya untuk jurnal yang ini. Tapi kelompok lain kan pasti punya pengalaman yang berbeda ya, bisa dipahami ya? Iya, baik Bu.
Nah, kita selesaikan dulu ini, masih ada 30 menit lagi untuk kelompok 1 data preparation-nya, coba yang lain yang bacakan. Jadi bisa dipahami ya, tadi data understanding itu kita memahami struktur atau konfigurasi atau arsitektur dari database-nya ya, betul ya? Berikut field-fieldnya berapa, ada berapa field, yang mana yang mau dipakai, mana yang mau dibuang ya, betul? Ya? Iya Bu. Nah, silakan berikutnya gantian lagi dengan opatan. Angga, coba Angga. Data preparation-nya Angga. Ya baik Bu. Kemudian dari tahapan data preparation, tahapan untuk memperbaiki masalah yang terdapat pada data sebelum data masuk ke tahap modeling, sehingga menghasilkan modeling yang bagus. Kemudian langkah pertama yang dilakukan pada proses data preparation adalah proses pengumpulan data yang diperoleh dari database mahasiswa, ITB, Swadharma. Kemudian data yang diperoleh dikoneksikan ke database. Penjelasan sebagai berikut. Kemudian yang A, proses cleansing, yaitu proses analisa kualitas dari suatu data dengan cara mengubah, mengoreksi, atau menghapus data-data yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang tadi itu tadi ya, kalau Ibu tadi yang data donasi dibuang gitu ya, atau tadi ada beberapa field cuman 5 yang dipakai, misalnya kayak gitu ya. Terus lanjut. Dan yang B, penambahan kolom diperlukan jika pada basis data terdapat ketidakseragaman isi pada kolom. Misal pada kolom jurusan tertulis S1, T1, S1, M1, S1, dan M1D11D3. Sehingga perlu dilakukan penyeragaman isi kolom yang memuat nama jurusan sehingga sama secara penulisan, yaitu S1, SI, TI, dan MI. Lanjut yang C, missing value adalah mencari nilai yang hilang atau data yang kosong untuk kemudian diisi dengan 0. Nilai rata-rata atau 0. Proses missing value dilakukan karena banyak kolom yang kosong atau banyak data yang tidak terinput sehingga perlu mengisi kolom yang kosong tersebut sesuai dengan kebutuhan. Karena jika terdapat yang kosong pada tabel, maka tidak bisa diproses pada SPSS modeler. Yang terakhir, merge, proses menggabungkan 2 atau lebih data dengan tujuan untuk mendapatkan kolom-kolom pada tabel lain dan digabungkan menjadi satu tabel. Pada penelitian ini, proses merge dilakukan dengan menggabungkan data mahasiswa akademik dengan mahasiswa pribadi dan data KRS. Proses penggabungan tabel tersebut dilakukan dengan bantuan SPSS modeler serta menggunakan metode lab join. Lanjut Ibu. Ya lanjut ya. Nah jadi tadi ketika kita melakukan proses untuk data ya, data processingnya itu, data preparationnya itu ada beberapa 4 pekerjaan ya. Apa saja tadi pekerjaannya? Yang pertama apa? Cleansing ya, kemudian ada juga apa yang kolom ya, jika diperlukan, ada yang nggak seragam dibikin sama ya. Kemudian apalagi? Missing value ya gitu. Jadi misalnya ada yang transaksi tiba-tiba total transaksinya kosong, ya udah jangan diikutkan gitu ya. Terus apalagi? Penggabungan. Ya, merge itu misalnya kalau kita itu di database query ya, bikin query. Jadi karena kita itu butuhnya dari satu tabel itu nggak semua data diambil, akhirnya kita pakai namanya query. Tahu kan query ya?
Nggak tahu Ibu. Nah, gitu ya. Ya, sekarang masuk ke data modeling. Siapa? Gantian. Data modeling adalah tahapan yang untuk membuat model prediktif, yaitu untuk mengelompokkan kualitas mahasiswa berdasarkan nilai mahasiswa di ITB Swadharma. Pada tahap ini, dapat menggunakan statistika dan machine learning untuk mendapatkan insight yang berguna dari data untuk mencapai tujuan penelitian. Untuk melakukan clustering, data mahasiswa pada ITB Swadharma menggunakan algoritma K-means. Cluster berikut adalah hasil summary yang berbentuk pada SPSS modeler dengan menggunakan algoritma K-means cluster. Ya. Jadi di tahapan data modeling ini adalah kita menyampaikan teknik apa yang akan kita gunakan dalam olah data mining. Oh, di sini berarti teknik yang digunakan apa? Algoritma apa? Teknik atau algoritma apa yang digunakannya? Algoritma K-means cluster. Ya. Ya, silakan lanjutkan. Dibaca diagramnya. Ya. Ya. Nah, dari hasil diagram di atas dapat disimpulkan bahwa telah dimodelkan dengan menggunakan algoritma K-means berbentuk 3 klaster, yaitu klaster 1 merupakan hasil pengolahan data dari program studi sistem informasi dengan persentase sebesar 23%. Pada klaster 2 merupakan hasil pengolahan data dari program studi manajemen informatika dengan persentase sebesar 49,7%. Dan pada klaster ketiga merupakan hasil pengolahan data dari program studi informatika dengan persentase sebesar 27,3%. Untuk menentukan kualitas dari suatu perhitungan cluster menggunakan metode perhitungan Steel-Witt. Berikut hasil pengukuran kualitas cluster dengan metode Steel-Witt. Lebih dalam lagi kita belajar di K-means ya. Tapi sudah mulai paham ya? Minimal sekarang jurnalnya yang dibahas itu adalah bagaimana Anda implementasi CRISDM-nya ya. Paham ya kelompok yang lainnya juga ya? Jadi nanti ketika menjawab pertanyaan 1 gitu kan, apa itu data mining, udah dijelaskan data miningnya. Nah, menjawab pertanyaan 2, CRISDM itu harus sudah mulai dikoneksikan dengan contoh yang Anda ambil dari jurnal gitu ya. Bisa dipahami ya kelompok yang lain ya? Ya, terima kasih untuk kelompok yang presentasi hari ini ya. Sekarang Ibu absen dulu ya sebelum mengakhiri perkuliahan hari ini ya. Sebentar. Baik, Bu. Izin stop screen. Ini utang 1 kali pertemuan ya? Iya, Bu. 5 ya. Kalau nggak salah pas libur apa ya kemarin tuh ya? Ibu. Ya. Aditya ada? Hadir, Bu. Angga? Hadir Ibu. Bima? Hadir, Bu. Dipa ada ya? Ezra? Hadir, Bu. Hadir. Faridsyah ada? Faridsyah? Hadir, Ibu. Fauzi? Hadir, Bu. Gali? Nggak ada. Hamda ada tadi ya? Henry? Hadir, Bu. Hildan? Hadir, Bu. Jam-jam? Hadir, Bu. Nanti? Hadir, Bu. Iki? Hadir, Bu. Laisa? Hadir, Bu. Muhammad Royhan ada. Saterio? Hadir, Bu. Mustafa? Hadir, Bu. Novi? Hadir, Bu. Nur Rafli? Hadir, Bu.
Petrus, Royan, ada Salwa, Hadir Ibu. Taufi, Hadir Bu. Sultan, Hadir Bu. Vincent, ada Zani. Ini nggak ada. Hadir Bu. Ada Zani. Oke ya, kelompok lainnya dipersiapkan lebih baik lagi ya minggu depan ya. Untuk pengganti supaya nggak lupa Ibu, bisa Anda di hari-hari Senin misalnya Senin atau Selasa juga bisa, Selasa maksud saya. Senin atau hari Kamis ya. Tapi di atas jam 1 ya untuk pengganti pertemuan 3 ya. Baik Bu, akan kami diskusikan dulu Bu. Diskusikan di atas jam 1 ya, nanti sampaikan ke Ibu penggantinya ya. Demikian ya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan, semata-mata Ibu memotivasi kalian ya supaya mengerjakan tugas itu tidak asal mengerjakan, tapi mencoba untuk memahami apa yang dituliskan ya. Karena Anda kan S1 ya, gitu ya. Ibu Hari pertemuan hari ini, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ibu. Grup ya. Parah gitu lo SKS kelompok gigi ini. Yuk penggantian